Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita ambil satu berita menarik ya dari Rocky Gerung seperti biasanya yang minta Anies pimpin people power. Saya pernah bertemu Rocky 3-4 hari yang lalu, berdiskusi dengan beberapa orang dan salah satunya yang menyinggung soal Anies bakal digagalkan sebagai calon presiden dan nanti berhadapan antara rakyat dan skenario istana. Coba kita bacakan dulu, nanti kita bahas lebih jauh ya. Oke, newsworthy ya. Sebagaimana di newsworthy wartaekonomi.co.id, Rocky Gerung minta Anies gerakkan people power untuk hadapi serangan istana. Kalau didesak ya bisa juga terjadi titik. Warta Ekonomi newsworthy Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung meminta bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk menggerakkan people power dalam menghadapi serangan istana. Dengan adanya wacana koalisi besar yang beranggotakan 5 partai politik pendukung istana, terlihat Anies seperti sedang dikeroyok. Untuk diketahui, koalisi besar beranggotakan Partai Golkar, PAN, P3, Gerindra, dan PKB. Menurut Rocky, Anies harus bisa memanfaatkan keadaan dirinya dijegal dengan mengumpulkan kekuatan massa atau people power. Kalau Anies misalnya dijegal habis-habisan, orang berhitung mampu nggak Anies memanfaatkan upaya penjegalan itu untuk dia regain yang disebut people power, ujar Rocky dikutip WE Newsworthy dari kanal YouTube-nya. Tetapi ada keraguan dalam benak Rocky bahwa Anies bisa melakukan gerakan semacam itu karena bersifat masif. Nah, saya ragu karena Anies bukan tipe orang yang mampu untuk memimpin gerakan yang bersifat masif, ujarnya. Kendati demikian, Rocky meyakini Anies bisa melakukan jika didesak oleh pihak-pihak tertentu, misalnya oleh para pendukungnya. Seandainya Anies berhasil menggerakkan people power, maka politik Indonesia akan semakin rumit karena ada 2 kubu nantinya. Tetapi kalau didesak-desak bisa juga terjadi. Ini juga akan merumitkan keadaan karena nanti akan ada 2 kubu yang betul-betul electoral system dan yang non elektoral, ujar Rocky. Oke. Ya. Sobat era sekalian, kalau kita lihat misalnya apa ancaman terakhir terhadap Anies? Ancaman terakhir terhadap Anies itu adalah Partai Demokrat Muldoko dimenangkan di Mahkamah Agung. Nah, dengan dimenangkan di Mahkamah Agung, maka Muldoko mengambil alih kepemimpinan Demokrat. Rasanya tidak mungkin Muldoko menjagokan Anies Baswedan. Sehingga koalisi perubahan tidak memenuhi syarat untuk mengajukan calon sendiri. Maka terjengkanglah yang namanya Anies Baswedan. Sementara koalisi besar itu mantap mengajukan Prabowo. Tinggal Prabowo berhadapan dengan siapa. Kalau Ganjar kemudian tidak di-endorse oleh Megawati karena Megawati nggak mau kehilangan kepemimpinan atau leadership di PDIP karena persepsinya Ganjar akan berkolaborasi dengan Jokowi untuk men-take over PDIP, maka Prabowo akan menjadi calon tunggal dalam tanda kutip. Nah, dalam konteks ini bisa saja dia disediakan calon boneka dalam tanda kutip juga untuk terjadinya pemilihan presiden, agar pemilihan presiden tidak ditunda dari awal lagi, dibuka lagi pendaftaran karena ada 2 calon. Jadi tinggal membelah diri. Apakah itu skenario istana? Awalnya iya, ketika dia menarik PAN kan pikiran mereka kalau PAN ditarik di dalam kubu istana, maka kubu non istana hanya terdiri dari Demokrat dan PKS, tidak cukup kursinya. Karena Demokrat dan PKS itu cuma 104. Yang dibutuhkan itu 115, jadi kurang 11 kursi. Bisa dipenuhi oleh P3, tetapi P3 kan sudah diikat. Rupanya
malah Nasdem yang keluar dari koalisi besar tersebut, yang tadinya mereka berpikir sudah bisa pesta-pesta di antara mereka karena kepemimpinan politik pasti tetap di tangan mereka. Sekarang dengan Nasdem balelo belok ke oposisi, ke Anies, maka ya masih ngeri-ngeri sedap. Jadi proyek untuk menggagalkan pencalonan Anies itu ya tetap potensial dilakukan, merupakan bagian dari skenario besar. Itu ya jahatnya politik kita. Makanya Rocky bilang kalau itu terjadi ya gerakan saja people power. Tentu gerakan people power ini bukan untuk makar, tetapi untuk menegakkan sendi-sendi kebenaran dan keadilan akibat sudah rusaknya sistem negara ini. Ya, kita harus membedakan, ini kan gerakan people power yang dilandasi pada moralitas tentunya. Moralitas untuk menjadi bagian dari perbaikan bangsa ini ke depan. Itu ya soalnya. Dan kita tahu bahwa ke depan ini arena persaingan untuk menjadi RI1 itu ya makin tidak sehat. Tidak sehat pertama adalah dengan diterapkannya presidensial threshold yang jelas-jelas itu mau melimitasi calon. Bila perlu calonnya itu dari gerbang istana semuanya. Tetapi ternyata tidak bisa dicegah Nasdem untuk keluar dari komplotan istana. Sehingga sekarang dia menjadi bahkan proponen, ya, frontliner terhadap pencalonan Anies Baswedan. Nah, kalau kita mau menegakkan demokrasi yang sesungguhnya, ya sudah biarkan saja. Anies nyalon oke, Prabowo nyalon oke, Ganjar nyalon oke, toh menurut SMRC survei Ganjar nomor 1, Prabowo nomor 2. Lalu separuhnya Anies Baswedan. Kenapa harus khawatir? Kan itu persoalannya. Kenapa harus mengkhawatirkan Anies kalau surveinya cuma selalu nomor 3 dan jauh lagi. Jadi survei terakhir dari SMRC lagi-lagi menempatkan Ganjar di nomor 1 dan Prabowo nomor 2, berdekatan angkanya, dan nomor 3 Anies jauh angkanya. Kan aneh, biarkanlah. Seperti kata Sudirman Said, yang dibutuhkan Anies itu demokrasi dan pemilu yang jurdil. Udah berikan saja itu. Demokrasi dan pemilu yang jurdil sehingga nanti siapapun yang terpilih akan diridhoi oleh rakyat dan oleh mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pemilunya jujur dan adil. Itu soalnya ya Sobat Era sekalian. Oke. Coba kita lihat komentar Sobat Era terkait dengan hal ini ya. Mempawa hadir Bung Refli ya. Oke. Kemudian siap, masanya sudah semakin dekat untuk people power. Tapi saya merasa yakin dengan bebasnya Anas Urbaningrum akan mempengaruhi pergerakan massa di pemilu 2024. Aus suaranya masih berpengaruh izit? Nggak tahu saya ya. PWT hadir, salam sehat Bang RH. Oke, PWT itu apa ya? Orang pada aneh nggak teguh 0% malah berubah ke sosok kan padahal biang keroknya 0%. Iya, harusnya tetap 0%. Siap kawal Anies, survei Anies makin anjlok. Luar biasa ya. Kenapa nggak Rizal Ramli sih yang nyapres? Saya masih kurang srek dengan Anies karena yang dibutuhkan Indonesia sekarang itu pemimpin yang benar-benar keras dan cadas. Iya, soalnya adalah Anda keras dan cadas di depan pintu sudah ditolak. Jadi Rizal Ramli karena keras tidak pernah dimasukkan dalam survei-survei, itu soalnya ya. Kemudian istana harus dilawan, rakyat enggak boleh diam saja saudara-saudara. Tetaplah di 0% ya kalau masalah hanya koalisinya masih sah menurut hukum. Terserah suka atau tidak suka, makanya fokus selama tidak 0%. Untuk apa milih pada aneh-aneh sih? Ya masalahnya apa yang kita inginkan ideal itu kan tidak tercapai for the time being. Jadi kita harus mencari yang terbaik dari pilihan yang ada.
Assalamualaikum Pak Anies, jangan ikut saran Rocky Gerung, cukup parpol pendukung saja yang menjadi penggeraknya. Sahabat era sekalian, ini dugaan saya kalau Anies dijegal ya dengan baik Formula E atau KPK atau dengan putusan PK MA Muldoko, maka partai kan sifatnya pragmatis. Dia akan cari tuan yang baru. Nasdem berbelok arah, kemudian PKS nggak punya pilihan lain kecuali bergabung dengan Prabowo. Jadi jangan harapkan mereka yang akan marah-marah ya. Yang akan marah-marah dan yang akan berjuang itu tentu para relawan yang betul-betul die hard. Tapi relawan yang asoy-asoy yang enggak juga. Oke. Kemudian dibilang people power dari mana? 76% rakyat puas kinerja Jokowi. ya puas ya. Kalau kita ambil survei-survei yang sudah masuk sistem. Oke. Kalau 0% gue pingin Udin sedunia menjadi presiden RI ya. Oke. Kemudian Indonesia di ujung tahun ini saatnya rakyat bersatu. Assalamualaikum, menunggu komando Pak Anies Baswedan tetap nomor 1 Presidenku 2024. Kalau rakyat sudah kompak, apalah artinya pengelola negara? Kalau kedaulatan katanya ada di tangan rakyat, maka jangan jegal people power dengan segala perangkat negara. Kalau people power nggak bisa dijegal, ya. Yang bisa dijegal itu adalah percikan-percikan people power. Ya. Artinya sebelum membesar, kekuatan-kekuatan yang tidak setuju pasti akan mengecilkannya. Ya. Bisa dengan kekuatan koersif maupun dengan kekuatan suap. Ya, karena yang punya resources itu negara. Tetapi sekali lagi kita doakan pada hal yang baik ya. Untuk kebenaran itu yang paling penting. Itu saja saudara sekalian. Ya, kita pendek-pendek saja biar kita bisa membahas yang lainnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.